Toski dan membantu banyak seniman dan kreator Indonesia bergabung ke Web3. Deti percaya akan pentingnya kesejahteraan sosial seniman serta pemanfaatan teknologi dalam advokasi sosial. Saya sendiri Windy Salomo, yang mungkin ada yang belum mengenal. Saya mengelola sebuah galeri asal project di Jakarta. Saya juga secara independen bekerja untuk klien sebagai art director dan art consultant, salah satunya adalah untuk Art Hotel Group dan UOB Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu buat pembicara kita sore hari ini. Baik, senang sekali membahas topik sore hari ini ya. Saya pikir sangat menarik ya, penting kita membangun dialog karena ada banyak opini mengenai topik ini. Kapan sih sebetulnya seseorang bisa disebut sebagai seorang kolektor? Saya berharap diskusi ini dapat mengundang kolektor baru, first time buyer, tapi juga dengan mengingat bahwa peran kolektor itu sebetulnya tidak hanya dalam membeli, tapi juga bagaimana akhirnya bisa berkontribusi di ekosistem seni rupa Indonesia maupun internasional. Saya rasa ketiga pembicara di hadapan kita semua ini punya pengalaman yang berbeda dan juga unik dan tentunya juga layak untuk kita dengarkan ya. Mungkin pertama saya ingin ke Ibu Deborah, mungkin sesi pertama ini lebih menceritakan how you begin collecting, latar belakang sedikit, kemudian pengalaman apa sih defining moment yang Ibu hadapi waktu itu sehingga memutuskan untuk membeli, terus membeli karya seni, kemudian build your career in the art industry. Silakan. Terima kasih banyak. Yes. Saya kind of fell into art. I started out life as an international tax lawyer, go figure, and I was living in Hong Kong. And saya datang dari Alabama. Alabama enggak terkenal untuk seniman atau museum atau apa saja. But when I was in university, saya belajar bahasa Rusia. I had a minor in Russian. So, and I always be international tax lawyer. Saya pindah ke Hong Kong. And waktu saya on a layover between Hong Kong and San Francisco, saya melihat Russian art gallery. And I went in, and the girl was my age, and I just fell in love. And so saya bilang, saya mau beli lukisan ini. And then, this is before the days of internet, only fax machine, ini snail mail. Came back, returned to center. Okay, I'm not a collector. 6 months later, the gallery out of Amenity, Hong Kong, the same gallery, the same girl. So I bought my first painting when I was 26 years old. It was a very beautiful picture, worst investment ever, because it was a landscape, okay? Because I didn't buy contemporary art. But the gallery made it very easy monthly, so bagi-bagi. Because if you have to write a check for $5,000, it's a lot of money. Kalau setiap bulan $500, okay, bisa, right? So the gallery was very clever. Then I bought my second painting, and that was more contemporary. And then I started collecting nonconformist art from the Soviet Union, which is still my love. I still have the collection. Sesudah koleksi itu, udah ada semua in that group. Then I started buying contemporary Vietnamese. I ended up in the auction world. So I was a banker here in Indonesia. I met my husband. He married the competition. And Christie's was looking to open the first auction house, so they chose me as the rep. So I went from being a collector to an auction house executive. That's why I've known Simon for 20 plus years. And so from there, I continued my collection to modern Vietnamese. And then when I was building my new house, contemporary Indonesian. So in the early days, we would go see August Sawage, Unizar, macam-macam, Mela, Echo. So my collection now is mostly Indonesian and Southeast Asia. So I started as a collector, ended up in the business. Tahun berapa Ibu mendirikan ISA Art Gallery waktu itu? Saya buka ISA 12 tahun yang lalu. In fact, we're having our 12th anniversary as a consultant in December. So after I left the auction house, after almost 20 years, I was capek. Didn't want to sell art. So I did consulting, like helping corporate projects like the St. Regis. And then all of a sudden, I had artists that I like, and next thing I knew, I was a gallerist. Yes. So I've only been a gallerist for 4 years now. So we have ISA Art Gallery, but the consultancy's been around for 12 years. Right. Oke, thank you Ibu. Oke, saya beralih ke Pak Simon Tan. Dunia otomotif ya, maksudnya jauh sekali ya dengan dunia seni gitu. Ini penasaran nih. Pengalaman apa sih Pak Simon? Apakah ada seseorang yang memperkenalkan atau ada pengalaman khusus? Boleh diceritakan Pak? Ya, selamat sore semuanya. Saya mulai
beli lukisan itu tahun 94 kira-kira. Mulainya tahun 94, umur saya 24 waktu itu. Barangkali saya memang sudah punya ketertarikan dengan segala hal yang terkait seni gitu. Jadi mungkin arsitektur, desain atau apapun juga saya suka. Tapi momen yang penting saya dikenalkan oleh Biantoro. Jadi Nadi Gallery itu kalau saya ke Jakarta nginep di rumah dia dan sudah punya banyak koleksi. Kemudian itu menjangkitkan kesukaan saya terhadap seni gitu. Dan sejak itu saya sampai sekarang masih terus belajar. Ya, jadi belajar, belinya lama gitu. Tapi keseriusan dan kesungguhan saya untuk mendalami dan memahami seni menjadi satu hal yang penting di dalam perjalanan ini. Kira-kira gitu. Tentu. Seniman siapa waktu itu yang Pak Sarmin fokuskan pada koleksi awal-awal? Pertama itu beli Faisal gitu ya, zaman-zaman itu. Mungkin Anda nggak tahu nama Faisal, tapi Faisal mirip-mirip naivisme gitu. Jadi kayak gerakan Kobra di waktu itu masih terkenal gitu kan. Ada Heridono, ada Edihara, ada Faisal. Kenapa nggak beli Heridono waktu itu susah dicari gitu ya. Tapi Faisal mudah dan murah waktu itu. Jadi tentu kolektor kan atau pecinta seni atau peminat seni gitu ya. Tentu kan harus realistis dengan kemampuannya. Ya di masa itu alokasinya seperti apa, prioritasnya seperti apa. Jadi Faisal seperti itu. Lalu ada Nasirun ya, tahun-tahun 95 mungkin saya beli. Lalu yang tahun 99 saya beli Handi Wirman. Jendela waktu itu cukup banyak yang saya, karena kebetulan di masa itu saya beruntung belum banyak orang yang mencari. Ya, orang yang kenal dengan karya seni itu juga tidak sebanyak sekarang. Jadi saya beruntung menjadi punya kesempatan. Lalu ada juga proses di tahun-tahun 2000, mungkin kenal dengan Deborah waktu itu, saya juga memulai untuk membeli Old Master dengan motif investasi. Jadi saya dengan sangat jelas membedakan antara yang saya suka sama yang saya investasi. Yang investasi nggak boleh salah, yang saya suka boleh apapun, kira-kira gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Beralih ke Deti, kamu banyak bekerja sama dengan seniman Indonesia maupun internasional sebelum mengkoleksi. Jadi mungkin bisa cerita di awal-awal, mungkin saya bisa sebut dulu kamu penggiat seni gitu ya. Kemudian bisa mulai membeli tuh, gimana proses itu bisa diceritakan? Penggiat lucu sih, karena waktu pas melakukannya tuh nggak merasa ada titel gitu ya, of course. Gitu. Ya, natural. Cuma awalnya mungkin karena dulu kecemplung, ini juga kecemplung nggak sengaja. Kalau sebelum kecemplung lah, ketertarikan sama art itu pasti ada karena background dulu sekolahnya apa ya, arsitektur, jadi desain dan apa pasti ada ketertarikan sama art gitu. Terus kecemplung lah waktu itu 2006 ke Ruang Rupa. Lumayan aktif sama proyek-proyek mereka di sana. Di situ saya benar-benar melihat praktek-praktek kesenian lain yang justru tidak biasa terlihat gitu ya, tidak terbatas lukisan atau seni visual gitu yang langsung biasanya kita lihat di market gitu. Terus karena berteman, tahu-tahu ada seorang seniman yang saya kenal dari Ruang Rupa ini. Ini karyanya dia adalah karya seni pertama lukisan di kanvas, grafis tapi stylenya grafis gitu, yang menjadi saya beli pertama kali. Tapi itu pun butuh 3 tahun untuk saya beli karya itu, karena dari awal saya mau beli karya itu senimannya nggak mau ngelepas. Terus kenapa sampai 3 tahun terus-terusan gitu ditanyain terus, karena saya nggak habis pikir untuk seorang seniman yang sebenarnya kehidupannya tidak mapan. Dia kan ada sebenarnya ada yang mau beli nih karyanya, dia nggak mau lepas. Mungkin dia ada ini sendiri ya sama karya, terutama karya tersebut gitu. So it took me 3 years. Akhirnya dia akhirnya merelakan, oke, sepertinya lo orang yang tepat untuk memilih karya ini.
Itu beli karya pertama, tentunya bukan kolektor kan, itu kayaknya gara-gara kok jadi obses banget gue juga sama karya ini gitu. Namun gitu, bertahun-tahun nggak pernah beli, atau beli satu karya lagi juga kejadiannya gitu, tiba-tiba nangis lihat karya ini, nangis yang nangis benar-benar sangat inilah emosional sekali gitu. Terus nanya lagi ke senimannya, bisa nggak saya beli karya ini? Dia bingung karena saya dalam keadaan benar-benar menangis gitu, nanya itu. Akhirnya memang lukisan itu jadi milik saya, walaupun sebenarnya ternyata itu tuh udah ada ini, belum selesai, lukisannya belum selesai. Jadi dia sedang finishing lah gitu. Dia bilang ini sebenarnya sudah ada yang mau ambil, tapi ujung-ujungnya itu ada menjadi milik saya gitu. Itu pun habis itu nggak pernah beli lagi. Jadi kalau misalnya kapan jadi kolektor nggak tahu, nggak pernah merasa jadi kolektor. Cuma awalnya sih sebenarnya itu dua itu ya, sebelum nanti mungkin dengan ini berlanjutnya sesi ini akan ini lagi. Baik, terima kasih. Oke, mungkin saya masuk ke sesi berikut tentang lebih kepada cara berpikir seorang kolektor itu seperti apa sih dalam memutuskan membeli gitu. Tentunya ada taste, selera masing-masing, of course. Mungkin bisa diceritakan karakteristik apa sih yang dicari, style yang seperti apa. Mungkin lebih dari itu silakan diceritakan. Saya percaya pasti punya reason atau alasan yang kuat ya sampai bisa memilih seniman ini dan itu. Tentunya ada sebuah hubungan yang terkhusus seperti tadi Deti dengan seniman yang pertama itu 3 tahun, itu kan berarti terbangun hubungan juga ya yang luar biasa, sangat personal gitu. Mungkin bisa ceritakan, mungkin Pak Simon boleh duluan, apa sih yang dilihat dari karya yang ingin dibeli, seperti apa itu kira-kira. Nanti masing-masing boleh merespon the same question, silakan. Ya mungkin kalau saya terhadap seni itu apa ya, pemenuhan indera mata gitu. Jadi bukan dengar, bukan rasa, bukan ini, tapi mata gitu. Jadi visual bagi saya penting sekali. Jadi seperti apa yang saya cari, nomor satu yang bisa saya dapat ekstasi estetik. Dan itu yang saya lakukan, saya betul-betul terbuka gitu ya. Artinya kalau ada informasi tentang bagusnya kayak apa, terkenalnya kayak apa, apapun itu, saya tidak akan dengar itu dulu. Saya akan melihat dulu, saya tahu nggak gitu. Saya merasa ini bagus nggak. Tentu tadi ya, tadi kalau kita ngomong selera itu terbangun gitu. Dasarnya harus punya. Jadi orang yang suka seni, tertarik seni, menurut saya mutlak harus punya talenta. Enggak juga nggak apa-apa, cuman masalahnya kadang juga punya kesulitan gitu. Karena tidak semua seni menurut saya mudah untuk diapresiasi. Jadi selera juga menjadi apa ya, personal sekali gitu. Jadi saya nggak akan terpengaruh orang beli apa, trennya seperti apa, itu enggak gitu. Jadi lebih jujur dengan, kalau saya value saya merasa itu oke, harganya saya oke, apa ya, familiar dengan kemampuan saya, orang lain tidak beli, saya nggak peduli. Karena saya punya dasar, saya punya apa ya, latar belakang menganalisis itu, menilai karya itu, merasakan itu. Jadi orang nggak ada beli, satupun itu yang tidak ada orang satupun beli. Kalau saya merasa itu oke, saya akan beli. Jadi kenapa tadi? Karena saya merasakan ekstasi estetiknya itu. Tanpa itu artinya saya nggak beli seni gitu. Jadi personal sekali itu saya. Jadi nggak lihat apa ya, pasar, nggak lihat tren gitu. Iya. Apa itu juga bisa dibilang ada intuisi yang secara khusus yang begitu kuat akan satu karya yang sedang direncanakan untuk dibeli? Intuisi juga terbangun ya. Analisis karena biasa. Lalu talenta, sensitivitas, kepekaan estetik juga saya kira itu sesuatu yang gifted. Setuju. Ya, saya setuju. Iya, oke. Ke Ibu Debra mungkin silakan. Your personal taste and I think I have a very different background because I was an auction house executive. All I did every day for 20 years is look at art. Every auction house catalog that came across my desk, Impressionist, Contemporary, Asian art. And I had to sell everything.
whether I liked it or not, my personal taste would be better than that of my clients. Yes. But after going through a catalog with a client, oh, he likes pretty pictures, he likes soft colors, he likes tortured political art. You know, there's something for everyone, right? And so it takes a bit of the subjectivity out of it in a way, because you can see people have certain taste. My personal collection, I say I like abstract, but if I look at my house, everything is figurative. You know, I don't know why that is, but I just love art. As a gallerist, like I said, I represent a lot of diaspora artists. And I guess because I'm a diaspora myself, my husband and my husband and children are born and raised in Indonesia. I'm still a bule at the end of the day. So I look at things in a different way. And so I think that's why I gravitate towards the diaspora dialogue, because it's a mix of cultures. And I think as a collector, you'll tend to buy from the same gallery because you'll find you share that gallery's taste. Right? It is all about taste. There's no right or wrong to it. And I think that's the fun part as a collector. A lot of people will say, excuse me, Tom, I only go to this art fair or this one, and I said, you've got to look at everything. I look at the good, the bad, the ugly. I go to affordable art fairs. I go to small galleries when I travel. The way you train your eye is look at everything. There's no better or worse. Some are bigger, some are smaller, but there's always something to discover. And I think art fairs are a great way to discover, because you can see everything at once and you can define your taste. Ini menarik karena Ibu Debra banyak bertemu dengan banyak tipe calon pembeli ya. Untuk memisahkan personal taste tadi dengan contoh ada case ada calon pembeli gitu, dan itu preference apa yang Ibu berikan gitu untuk calon pembeli ini, karena memang ini totally different from your personal taste. My personal taste tends to go towards more figurative art. I see. So from Russian to Indonesian, most of it has figures in it. Iya. Oke. Untuk Deti mungkin bisa ceritakan sedikit. Tadi setuju sih sama kata Simon ya sebelumnya, taste itu memang akhirnya terbangun, dan itu nggak bisa beli satu atau taste. Gue pasti senengnya ini atau saya pasti senengnya itu, nggak bisa gitu. Tapi karena setelah melihat kan sekarang, oh saya punya sekian banyak in my collection, mungkin akhirnya bisa kesimpulannya adalah my taste itu dark and sarcastic. Lebih banyak begitu gitu akhirnya. Karena memang benar kalau taste itu amat sangat personal. Banyak orang yang mungkin memang senang melihat karya yang indah dilihat. Saya kayak bentuk apa istilahnya ya, escapism gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih tertarik ke sesuatu yang justru memang pertama harus menggugah, entah bikin marah, bikin apa gitu, memancing reaksi yang, jadi bisa jadi orang nggak suka, anjir, this is so ugly. Nah biasanya terus I will gravitate towards itu gitu. Ya, akan gitu. Orang seneng apa, I would like something else. Gitu. Sedikit banyak itu sih. Jadi in terms of taste, nggak selalu harus aesthetically pleasing to the eye, karena benar masalah rasa I collect itu biasanya tuh karena ada sesuatu yang menggugah gitu, dan itu tidak hanya mata gitu. Oke, thank you. Mungkin saya ingin bertanya juga ke Pak Simon, apakah ada sebuah perencanaan gitu dalam membangun koleksi Anda? Karena ini sudah dari tahun 90-an, tentu sudah banyak sekali ya karya-karya yang dibeli. Tentu tidak hanya karya Indonesia, seniman Indonesia, tapi juga seniman luar ya. Apakah itu akhirnya naturally terbangun dengan sendirinya, atau memang ada juga yang memang di-plan ya dari awal waktu mau mengkoleksi gitu? Bisa di-share Pak? Plan mungkin enggak ya, lebih natural gitu aja. Dan yang pasti apa ya, dalam diri saya itu berpikir bahwa saya harus bertanggung jawab atas pilihan saya. Saya harus tahu benar apa yang saya ini. Jadi saya melihat banyak, saya belajar yang saya bisa pelajari, lalu saya membekali hal-hal yang lain lah, misalnya membaca mungkin segala sesuatu yang spiritual, karena seni itu saya pikir juga kita, walaupun tadi saya ngomong mata gitu ya, tapi itu gerbang awalnya gitu, tapi setelah itu kan dirasa gitu. Nah rasa itu nggak bisa juga dibangun kalau tidak dibangun gitu ya. Sensitivitas itu perlu proses panjang juga, bahkan
yang paling cepat itu pengalaman batin. Gitu. Tapi kan ya saya nggak akan kena itu, tidak terlalu banyak kena situ seperti seniman gitu ya. Jadi yang kalau bisa disebut bukan plan, tetapi saya punya dasar gitu untuk melihat gitu. Siapa yang saya lihat, siapa yang saya benchmark, siapa yang saya tanya rekomendasi, siapa orang yang saya ajak diskusi, itu saya punya dasar yang kuat untuk itu. Jadi kamu bisa tanya dong sama seniman gitu ya. Tidak semua seniman sama dengan selera saya. Tidak semua seniman sama dengan cara pandang saya melihat karya seni. Sehingga saya tentu seperti juga halnya arsitektur gitu ya. Arsitek yang hebat perlu klien yang hebat. Ya, jadi karena itu match gitu. Jadi sama, museum yang kita lihat juga harus yang sesuai gitu. Artis yang kita pilih juga yang kira-kira sejalan atau yang memang kita akan dapat tadi itu konsisten saya jalan. Jadi apakah kemudian tidak berubah gitu ya? Bisa gitu. Karena perubahan selera, perubahan cara pandang tadi sejalan dengan kepribadian kita yang berubah. Makin banyak kita isi sesuatu, itu berubah dan sebagainya. Kira-kira gitulah. Apakah ada tim yang membantu dalam memanage koleksi Pak Simon? Istri saya Penasaran saja. Oh, oke. Baik. membantu menemani saya pergi gitu, membantu menemani saya menawar gitu kan. Saat ini koleksi itu ada di mana Pak? Di rumah pribadi, tersebar di mana? Ya Ada ada private di gallery rumah sendiri? ada, Ya, di oke. kantor ada gitu, Iya, di rumah Semarang ada gitu. I see. Baik, terima kasih. Ke Ibu Debra barangkali, apakah juga koleksi Ibu pasti sudah panjang juga ya dari umur 20-an. Ada plan yang sangat khususkah dalam mengarsipkan karya-karya Ibu gitu? Silakan. I think as a collector, the art will outlive us for sure, right? So kita harus ada rencana. Saya tidak jual dari koleksi saya pribadi. I don't believe in trading. I don't believe in untung. My husband's always like, I sometimes like, I bought this for $1,000. It's worth this. He says, show me the money. Sell. Nggak usah. I think it's for me to enjoy and my children to sell. But I think as Indonesian art gets more advanced, hopefully I've put some pieces on loan to museums, bisa ikut pameran-pameran. I think as a collector, we have a duty to share it with others. So yeah, it's at my office, it's at my home, it's at my weekend home, it's everywhere. Saya nggak percaya art book should go into storage. You know, bathroom has one, kids' room has one, my maid's room has one. So I think it's meant to be enjoyed. Ya betul, saya setuju sekali itu. Deti, kalau kamu gimana merancang karya-karyamu? Sebenarnya bukan merancang untuk misalnya ya untuk masalah dipamerkan ya, karena seperti mereka juga Debra dan Simon, walaupun saya nggak pajang karya di kantor karena kan udah nggak ngantor, tapi semua karya fisik tapi semua yang karya fisik saya miliki itu semuanya ditampilkan di rumah. So I live with them. Ngapain akan ngelihat apa? Main sama anjing lihat. Termasuk anjing-anjing saya juga bisa melihat karya yang letaknya rendah gitu. You know, tapi juga karena saya juga mengoleksi karya-karya digital, tentunya saya nggak membutuhkan storage ekstra kan, karena semuanya ada somewhere else gitu. Perencanaan memang dengan waktu akhirnya saya tahu, mungkin lebih ini ya, tadi awalnya mulai mengoleksi, mengumpulkan karya mungkin untuk di rumah. Setelah itu mungkin merasa saya ada purpose di sini. Kalau sekarang sebenarnya saya itu lebih mengutamakan ya, membeli karya dari yang marginalized, ininya gitu ya, fokusnya lebih ke situ. Jadi biasanya underrepresented, underexposed, under the radar. Sekarang secara sadar memang itu yang dicari. Gitu. In a way ada kemiripan juga sih dengan saya pribadi, karena saya juga banyak berkecimpung, berkenalan, membangun hubungan dengan seniman-seniman muda yang belum tanda kutip ditemukan gitu ya, raw talent. Jadi ada kepuasan tersendiri ya sebenarnya ketika melihat mereka, wah tiba-tiba dia sudah bisa punya pameran, terus punya resume yang baik gitu ya. So saya bisa merasakan hal yang sama juga seperti Deti. Baik, zaman berubah, sejak COVID tentu banyak sekali yang berubah ya, dengan praktek berkeseniannya seniman, kemudian praktek membelinya kolektor, even galeri juga
mulai banyak yang berbeda gitu. Ada media-media baru yang muncul dan sebagainya. Ini menjadi satu sesi topik yang seru karena tentu saya akan tanya langsung dengan Deti dulu karena ini sangat khas gitu ya. Kamu waktu itu cukup punya fokus gitu ya ke karya-karya yang tidak biasa gitu di saat itu memang lagi tren gitu ya. Jadi bisa cerita tentang karya-karya digital, NFT dan sebagainya. Karya-karya di blockchain sekarang. Yes. Takutnya orang nyebut NFT suka salah kaprah. Nah, mungkin bisa diluruskan ya, termasuk saya nih. Terutama pada saat itu media pada saat menulis tentang NFT yang ditulis itu semuanya tentang spekulasi, trading. Benar sekali. Sama sekali tidak membahas sebenarnya kenapa decentralized ini ya the idea of decentralization of blockchain betul ini sekali. Betul. Justru membantu banyak sekali seniman-seniman yang selama ini tidak punya kesempatan gitu. Mereka sekarang bisa berjualan ke siapapun, udah gitu transparan, terlihat transaksinya apa segala macam. Di saat itu sebenarnya to cut the long story short gitu, karena ada satu blockchain yang menjadi pilihan dan sampai saat ini saya masih mengoleksi dari blockchain tersebut, Tezos. Karena yang banyak ada di situ itu kebanyakan adalah dari the global south artists yang gak kedengeran di mana-mana. Dan menariknya over the years dari 2021 dulu kan gak dianggap, tapi karena semua media ngasih liatnya wah yang harganya gila-gilaan ya, atau collectibles, tapi tidak pernah melihat artnya. Art, digital art mungkin di sini lebih ini ya, medium art yang dibikin karena tahu-tahu ada internet, ada apa gitu. Ini kan mereka sebenarnya nggak pernah jarang sekali kelihatan. Kemarin gara-gara COVID, karena kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya semua orang kan browsing the internet, browsing ini, browsing itu gitu. Waktu itu karena saya tertarik dari dulu, senang teknologi, senang science, blockchain, mempelajari itu, akhirnya menceritakan ke banyak awalnya teman-teman seniman yang kenal, pastinya banyak resistance lah bagian gitu kan, aduh nggak bisa ini, aduh harus ini, harus itu. Cuma sebenarnya itu yang saya ingin, kamu harus terbuka sama ini karena nanti kedepannya itu akan ke situ gitu. Jadi saya kasih workshop free, waktu itu sempat 48 jam nonstop, buka room di Clubhouse. Oh ya, siapa yang mau belajar apa? Diajarin. So onboarding ke Web3 waktu itu. Yang menarik onboarding ke Web3 karena saya udah tahu ya caranya ini gimana nanti mint karya atau apa gitu aja dulu, harus tahu dulu caranya. Udah ada ke sana. Yang pertama saya lakukan, semua karya yang saya tahu seniman Indonesia saya beli. Karena kepentingannya dari itu onboarding. Jadi saya adalah kolektor mereka pertama pas mereka masuk ke NFT dulu. Udah gitu kita ada komunitas khusus kan, komunitas khusus memperkenalkan diri keluar. Jadi orang-orang dari negara-negara lain akhirnya melihat, wow seniman-seniman Indonesia. Di sini mereka nggak punya nama. Tapi sekarang ada beberapa yang udah terkenal di luar, tahu-tahu masuk ke ranah kontemporer Indonesia, gitu. Harganya mahal gila pas masuk ke sini. Itu gitu. Dan menariknya karena kebanyakan orang mungkin kalau ngomongin blockchain taunya oh Ethereum, Bitcoin dan segala macam. Kita harus dilihat Tezos itu menarik banget karena beberapa museum besar di dunia akhirnya juga memakai masuk ke ranah blockchain untuk pengarsipan. Karena yang paling penting sebenarnya tentang itu, masalah pengarsipan itu. Terus kemarin nih biar cepet untuk kolektor baru mungkin wah mahal ini itu. Beberapa waktu yang lalu kami ada collectors show di salah satu galeri dari namanya OPC ya, One Piece Club. Karena saya salah satu member, saya memamerkan karya ini dipilih kan yang mengkurasi memilih ada 2 karya NFT dari koleksi saya untuk dipamerkan. Salah satunya saya bangga banget karena saya beli seharga 1 Tezos. Kalau di kurs itu Berapa tuh waktu itu? pada saat itu 76 sen. Oke. Jadi rupiahnya mungkin 10.000, 12.000. Ya. Saya bangga banget. Jadi kalau orang bilang mengoleksi itu harus punya uang banyak, tidak selalu. Tapi harus tahu aja nyarinya di mana. Mungkin gitu. Dan sampai saat ini masih terus mensupport itu ya? Oh iya, kalau itu masih terus. Masih ya? Masih Oke, terus. oke. Dan senang juga pada saat melihat dulu nama-nama yang tidak dikenal sekarang wah Iya. gila, ada yang terkenal banget gitu jadinya. Iya. Pak Simon termasuk yang cukup antusias untuk mengkoleksi karya-karya
di blockchain dan sebagainya? Enggak. Saya Cukup saya, memperhatikan saja ya Pak ya. Apa tren memperhatikan itu waktu pun itu ya? juga tidak. Sepintas, enggak juga. Saya old school. How about you, Ibu Deborah? Saya ada beberapa because I Beberapa, wanted to oh, learn great. about the system. Betul sekali. Right, so there was NFT art awards during COVID. Yeah. So I would buy all the winners. Betul. Not sure how to access it. I know I bought it, tapi nggak bisa begitu nikmati. But I do buy video art. So like I have Traumorama, Yes. I buy video art, but it's beta because you can actually put it on during an exhibition and show it. It might be like 10 minutes, 15 minutes. But that's the extent of my blockchain. I see. Oke, thank you. Tetap di topik ini perubahan zaman gitu dengan digital era dan sebagainya. Mungkin saya mau ke Pak Simon sebentar. Tentunya praktek membeli karya juga apakah berubah di Pak Simon gitu karena sekarang orang tidak lagi harus melihat fisik karya itu gitu cukup dengan dari online dan sebagainya. Karena itu sudah menjadi satu hal yang umum gitu di zaman setelah Covid ya tentunya ya. Gimana Bapak melihat Maksudnya bagaimana? pertanyaannya gimana? Apakah bisa membeli dengan cara praktek yang seperti ini? Apakah pernah melakukan pembelian? Online gitu ya? Ya, hanya cukup dengan melihat dari foto barangkali. Saya pernah membeli Sujoyono Oke. melalui WhatsApp. zaman dulu apa ya itu? Sebelum BlackBerry. Blackberry baru. Blackberry. Iya. Karena saya tinggal di Semarang, Iya. dia kirim gitu Oke. ya. Dan saya waktu itu khususnya tadi ya masa-masa saya membeli Old Master itu semuanya melalui foto. Yes. Karena saya di Semarang, Iya. penjualnya di Jakarta. Lalu tentu lewat foto gitu. Iya, betul. Tetapi sebelum saya memastikan membeli, Ya. Check and recheck ya Pak tentunya. ya Ya. satu orang itu sudah beberapa kali transaksi lah. I see. Ya, sehingga betul. ya secara reputasi saya juga kenal gitu. Ya. Tapi ya kalau karya seni saya kira kan apa bedanya dengan ya fisik beda gitu ya. Tetapi kan gambarnya itu 90% dapat lah. Iya. Ya jadi kalau online saya kira apa ya? Saya lebih ke bukan caranya atau metodenya gitu ya. Tetapi saya mencoba untuk makin kritis lagi siapa yang saya beli gitu. Iya. Ya melalui informasi gitu ya. Misalnya kalau art fair gitu ya. Itu kan dengan waktu saya gitu kadang kan nggak bisa dengan cepat untuk tahu seniman-seniman siapa yang baru diangkat gitu atau maksudnya ditampilkan melalui art fair kan itu mudah gitu ya, kita bisa lihat dan juga itu pengkayaan wawasan gitu ya. Saya pikir penting sekali di proses membeli karya gitu, pengkayaan tadi ya, pengkayaan wawasan, pengkayaan informasi, pengkayaan segala hal gitu ya. Tapi yang tadi kalau ditanya kenapa saya yang digital art tadi enggak, karena saya nggak dapat tadi ekstasi estetiknya gitu. Jadi itu syarat pertama bagi saya gitu. Joseph Beuys misalnya mau sesederhana apapun saya dapat itu. Mengerti. Baik, kita akan coba masuk ke hampir di sesi agak di ujung ini ya, karena akan ada Q&A sebentar lagi. Topik ini when do you call yourself a collector? Mungkin buat saya melihatnya tidak hanya menjadi satu pertanyaan ke para pembicara di sini, tapi saya pikir ini juga baik untuk ditanyakan kepada teman-teman di luar sana yang ingin mulai mengkoleksi, first time buyer, tapi memang tetap dengan mengerti bahwa peran kolektor itu juga tidak hanya sekedar membeli, tapi ada yang lebih dari sekedar membeli gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau saya sudah beli satu kali, saya kolektor bukan sih, terus jarang beli gitu. Nah itu apakah sudah layak kita disebut sebagai kolektor gitu. Nah mungkin sebelum mengakhiri sesi sebelum tanya jawab, saya ingin coba mendapatkan opini dari masing-masing pembicara. Apa sih yang bisa diberikan sebagai tips gitu ya untuk kepada teman-teman kolektor baru dan sebagainya. Dan tentu ceritakan juga peran kolektor itu tidak hanya sekedar membeli saja gitu. Silakan. Mungkin Ibu Deborah boleh bisa lebih dulu Ibu, silakan. Okay, I think into the collector is why do you collect? I mean, there's a few principal reasons. First, for enjoyment, social interaction, decorating, investment, and prestige. So what draws you to the painting? For me, it was just pure enjoyment.
I buy it because I like it. Tapi now, having seen the process as a collector, as a new collector, oftentimes I say, just look at everything, don't buy anything for 6 months, because your taste will change. Like for me, my first painting, landscape, beautiful painting, but terrible investment, I would never buy that again. But 6 months later, I went very contemporary. So I think as a collector, you need to go through the process. Look at everything, it'll help you avoid school fees as well. Compare artwork, compare prices, compare artist CVs. A lot of times people think, oh, I bought directly from the artist, lebih murah. Enggak tentu. The artist is going to charge you the same price as a gallery is going to charge. The difference is, as a gallery, our job is to promote that artist. If you just buy some random art from everywhere, yes, you're promoting the underprivileged, under that. But as a collector, you should look at everything and go to all of the galleries. And the CV and the prices, and that's where art fairs are very good because you can compare everything. So to avoid your school fees, don't buy for 6 months, look at everything, and then make the leap like one piece at a time. Yeti, mungkin silakan. Bagaimana bisa mensupport beyond Ya, just peran simply kolektor. buying, Yes, beyond simply buying Ya. gitu ya. benar. Ini selalu menarik sih sebenarnya ini. Karena takutnya juga gitu ya, kalau misalnya semua orang beranggapan kolektor itu adalah fungsinya hanya untuk beli-beli, sayang sekali gitu rasanya. Mungkin akan lebih ini ya, kalau saya udah beli karyanya, masa beli terus? Tapi apakah dengan gak membeli bisa membantu? Bisa dengan mungkin jadi teman diskusinya dia, memberikan waktu. Jadi bentuknya lebih patronase ya. Patronase juga tidak harus memberikan ini ya, dengan uang gitu, bukan berarti begitu juga dengan waktu. Atau mungkin nggak bisa beli karya karena mungkin karyanya mahal banget, atau nggak mungkin juga karena nggak ada tempatnya. Bisa jadi karyanya tidak mahal tapi kita udah nggak punya tempat, tapi kita masih mau mensupport seniman ini ya misalnya. Mungkin bisa membantu masalah ininya, resourcesnya dia gitu. Jadi bukan beli karyanya, apa yang kamu butuhkan sekarang yang bisa membantu dia bisa ini ya, skillnya bisa lebih ini, lebih bagus, bisa eksplorasi lebih banyak, butuh apa, mungkin akhirnya lebih seperti itu. Jadi tidak membeli karyanya gitu. Ini sebenarnya ya, praktek yang akhirnya sudah mulai saya lakukan karena udah mulai kehabisan tempat ya. Kalau untuk karya fisik nggak mungkin lagi ditaruh di rumah gitu. Jadi tetap mensupport, tapi caranya akhirnya berubah gitu kan, secara ya mungkin paling gampangnya patronase itu tadi. Mungkin terakhir Pak Simon Tadi 2 ya pertanyaannya. Ya. Satu Mungkin tips. tips ya, Satu tips very yang quick. kemudian kalau peran tips kolektor. ya tadi saya kalau seseorang masuk sebagai pecinta seni atau kolektor itu maksudnya motif pertama. Motifnya seneng ya jangan berpikir apapun gitu. Yang seneng dibeli aja gitu. Tetapi tentu dengan bekal pengetahuan yang banyak ya. Tapi risikonya kan ya sudah Anda seneng gitu ya. Koleksi kan bagaimana mendekatkan barang yang kita seneng ada di dalam kehidupan kita gitu. Terus kalau investasi ya harus belajar banyak, rekomendasi apapun semuanya gitu ya. Tapi yang paling mendasar prosesnya gimana? Nomor 1 jujur gitu. Kita harus betul-betul selera kita itu di mana sih gitu. Sehingga kalau yang suka ya, tapi kalau yang investasi tidak boleh mengandalkan selera. Tidak boleh mengandalkan ini karena Anda tujuannya duit bukan seneng. Kalau seneng ya Anda seneng gitu. Jujur, open mind gitu ya. Karena terus berubah ya. Seni itu berjalan terus gitu. Ya, saya juga punya kekhawatiran gapnya untuk yang seni yang paling gini sama saya dengan umur sekian itu bisa punya gap. Saya harus terus belajar dan harus mencoba untuk mengejar. Tapi kalau tidak dapat, ya sudah emang seperti itu. Gitu. Jangan paksakan diri gitu. Ya jujur. Lalu tadi asah rasa tadi ya. Karena itu penting. Lalu kalau yang pertanyaan kedua sedikit kolektor gitu ya, mungkin agak sedikit beda. Mungkin kalau saya gitu ya, kolektor itu sparring partner yang terbaik untuk seniman. Kalau kolektornya nggak pinter, nggak punya taste yang cukup, nggak punya wawasan yang cukup, seniman dipaksa turun kualitasnya. Karena dia akan menyesuaikan. Bagaimanapun pasarnya di kolektor gitu ya. Tadi ya, klien yang hebat akan menciptakan produsen yang hebat. Jadi kolektor Indonesia itu ya harapannya terus pinter.
Saya kira misalnya kayak event apapun gitu ya, pameran, event besar gitu, datang di Indonesia dan makin banyak wawasan itu, pasti akan menciptakan wawasan yang lebih baik. Iya, betul, saya setuju sekali. Terima kasih. Kita masuk ke question and answer session. Mungkin, ini ada yang di belakang sana, silakan. Oh, salah satu ini. Silakan. Boleh disebutkan nama, kemudian pertanyaannya kepada Terima siapa? kasih. Silakan. Terima kasih atas panelnya, sangat menarik. Nama saya Fai dari Edgar Wynne Society at the University of Oxford. Jadi pertanyaan saya sebenarnya lebih ke untuk Ibu Deborah, tapi untuk semua panel juga. What struck me was that your career trajectory is almost exactly the same as UC Bill Commons at Christie's London. Yeah, so it's very interesting how that career trajectory seems to be very, very common for art collectors to go to become art auction house executives and then to become gallerists, which is kind of related to this point I'm trying to talk about, but that's a side point. What I want to know is, apakah ada semacam karakter kolektor tertentu di Indonesia yang mendefinisikan kolektor Indonesia itu seperti apa? Apakah ada defining trendnya? Even if you don't partake in the trend, saya tahu Bapak Simon dan Ibu Deti tidak terlalu mengikuti tren dan lebih ke personal taste, tapi pasti berkomunikasi kan dengan kolektor-kolektor lain. Apakah ada yang di notice? Apakah ada karakter tertentu? Dan lebih ke Ibu Deborah, apakah karakter ini atau tren-tren yang ada di Indonesia ini itu dipengaruhi oleh upper atau larger global markets yang di Europe atau di North America, atau apakah ini sangat autonomous dan lebih di-shape oleh local trends? Terima kasih. Mungkin ke Ibu Deborah, saya rasa Ibu cocok untuk menjawab dulu karena banyak bertemu dengan tipe kolektor sepanjang karirnya Ibu ya. Silakan Ibu. I think if you look at the international art market, art tends to transcend boundaries. You see a lot of abstract art which can be appreciated worldwide. Sometimes I think you have to be careful if the art is too parochial. If it's too Indonesian, if it's full of wayang-wayang and spiritual, it may not appeal to a broader market. And there's a very fine line as to where that is. The same if it's like Southern Indian. If it's very Indonesian and Hindu, maybe it's not so for the international market. Bukan khusus Indonesia. Every country, like Western art, cowboy art in America, an Indonesian's not going to buy that, you know. So every market has its own nuances, right? But I think the global trend is to transcend boundaries. I think the perfect example, we represent an artist called Jumadi. And he's Indonesian, Australian, he's been in Australia for 25 years, but he still works with wayang. But his whole philosophy is about migration, transmigration, which is an international issue, right? So he's been able to keep his, in a way, Indonesian identity, but yet it can transcend bounds. And I think that's one of the rarer examples. But I think nowadays, we all see the same internet. I think the world is becoming more global just because of the speed of communication. Cukup menjawab? Ya, Iya. terima kasih. Ada pendapat dari Deti, Pak San? Saya nggak bawa mikrofon. Ada dua ya? Cukup. Ada dua. Susah sih. Tipe kolektor apa yang mungkin yang kamu kenal aja sih, tentunya berbeda dengan kamu ya, jadi bisa share aja beberapa yang kamu kenal. Ya tentunya banyak sekali juga kolektor yang pastinya nggak kelihatan kan, nggak tampil di depan umum gitu. Cuma saya akan melihatnya tren kolektor Indonesia itu dari art fair. Karya-karya yang tampil di art fair yang terlihat di market itu sebenarnya sedikit banyak menggambarkan marketnya gitu. Dan akan berubah. Mungkin bisa dibilang mungkin 1-2 tahun belakangan mata belok. Kenapa itu ada di mana-mana? Karena banyak yang beli. Apakah itu menggambarkan tipe kolektor Indonesia? Mungkin enggak, memang menggambarkannya market. Dan again itu susah kan kita ngelihatnya gitu kan. Tapi itu berdasarkan analisa gembel saya. Iya, cukup menjawab ya kira-kira ya. Terima kasih. Ya, Pak Simon of course. Kalau Pak. kalau saya boleh nggak jawaban tanya teman? Oh, one of friend. Tanya Tom. Ya karena dia paling Beliau paling ini. tepat ya. Jadi jawabannya tanya teman.
Oke. Tapi Silakan, Pak. ya saya pikir satu hal yang tadi Deti sampaikan ya. Saya anggap yang sangat umum adalah orang yang memang sesuatu yang populer gitu, yang pop. Jadi yang rame siapa ya dicari gitu. Yang untung siapa ya itu dicari gitu. Itu yang menurut saya paling banyak yang seperti itu. Yang sangat serius itu saya berharap ke depan banyak. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, itu ya. Ini orang yang tepat ini. Teman yang tepat. Nggak boleh nanya balik. Teman tidak boleh bertanya. Tadi kayaknya ada ke-skip deh. Aku kepengen tahu Silakan. kapan sih bapak-bapak, ibu-ibu ini panggil sendiri sebagai art collector? Back Apakah to the topic. apakah rumah sudah penuh itu kita panggil sendiri kolektor, atau koleksinya mulai ada satu tema kita panggil itu kolektor, atau udah mulai nggak koleksi lukisan, mulai koleksi yang installation dan lain-lain itu sebagai kolektor, atau sudah mulai beli di lelang jadi dipanggil sebagai kolektor. Nah, kapan nih panggil sendiri sebagai kolektor? Nah, gitu. Thank you. Ini pertanyaan yang sensitif ya. Kita tadi membahas juga di awal obrolan sebelum diskusi. Tapi benar, karena saya yakin di luar sana ingin sekali gitu mendapatkan mungkin kayak validasi ya. Ini gue udah kolektor belum sih? Baru beli 1, 2, 3 gitu. Mungkin para pembicara di sini sudah sangat berpengalaman. Just share aja your opinion. Gimana tuh? Mungkin Pak Simon dulu. Ya tadi sempat dibahas di sebelum briefing gitu ya, tentang judulnya pun juga sebenarnya gitu ya, penting judulnya. Saya sebenarnya nggak sadar gitu ya, apakah saya harus diakui sebagai kolektor? Saya nggak berpikir seperti itu. Apa pentingnya dianggap sebagai kolektor gitu ya? Prosesnya tadi kan, saya nganggap bahwa saya natural aja, suka. Awalnya tadi anaknya Pak Biantoro ada itu. Saya dikenalkan oleh Pak Biantoro. Jadi momen paling penting saya kenal lukisan itu sama Pak Biantoro gitu. Jadi cuman kalau saya pikirnya gini ya, mungkin kita bisa evaluasi balik gitu. Hasil secara kuantitas dan kualitas. Kuantitasnya, saya selama 94 sampai sekarang ini dengan kemampuan kamu, dengan optimalisasi kita, kamu punya apa aja? Bener nggak gitu ya? Yang kamu punya itu bener nggak? Ya, yang nggak bener pun juga bisa dikategorikan kolektor. Bener kan? Saya koleksi apa aja dan salah terserah saya, misalnya gitu ya. Tapi kalau bener kan value kita, lumayan juga loh saya gitu, kira-kira gitu. Secara kuantitas ya, jadi punya ini, punya itu, punya ini, punya itu ya. Tapi bagi saya yang paling penting, evaluasi saat perjalanan kita yang terkait kualitas. Kualitasnya apa? Saya tambah pinter seberapa ya? Saya lebih luas seberapa ya? Saya punya kepekaan seberapa ya? Saya tajam seberapa ya? Saya selektif seperti apa ya? Itu yang kemudian sebenarnya kan apakah itu bisa menjadi menjadi kategori profesi atau situasi profesi kolektor gitu. Tapi kira-kira gitu deh. Paham. Ada yang mau merespon? Kita punya waktu hanya 5 menit, sayang sekali. Silakan Deti mungkin, silakan. Oke, saya nggak pernah merasa saya kolektor, nggak pernah ini. Tahu-tahu pas diperkenalkan orang lain dia kolektor lah, hah? Langsung gitu ya. Oh ya? Tapi untuk menjawab ini mungkin terutama untuk yang baru-baru belum mulai mengoleksi ya. Terus masih bertanya-tanya, gue kapan ya bisa disebut kolektor? Saya rasa mungkin, again, ini kan setelah melihat kembali gitu ya, perjalanan saya sendiri. Pada saat saya secara aktif mencari tahu lebih banyak tentang karya-karya seni lewat art fair dan apa, terus ada keinginan membeli, tahu-tahu itu mungkin sebenarnya ada tanda-tanda kami itu kolektor karena udah secara aktif gitu melakukan itu. Jadi bukan karena awalnya beda ya, mau mendekorasi rumah apa cuma kebanyakan orang akan berpikir cocok sama warna sofa, cocok sama warna apa Beda, gitu ya. Tapi ini berbeda. Kolektor akhirnya secara aktif dia akan berusaha mendapatkan itu. Ya, betul. Ibu Deborah, silakan Ibu. I think I became a collector after I bought my second painting. Because after the second painting, sama ini, I started building, a group of artists that were part of that wish list. Yeah. So I think that's when I started becoming a collector, and I still collect more strategically like that. Where's the gap in my collection? Saya perlu tambah apa? So I'm always reevaluating apa yang kurang.
Iya, menarik. Thank you. Mungkin sedikit dari saya closing aja. Sebenarnya saya bekerja untuk klien Art Hotel Group. Apakah dibilang Art Hotel Group sebagai kolektor? Karena setiap project kita selalu commission art dan ada yang memang membeli secara fisik real gitu ya, itu karya on canvas karena kita deal dengan senimannya gitu. Tapi selebihnya adalah yang terpajang, terpampang di ruang-ruang ya interior hotel tersebut itu. Jadi saya pikir itu juga satu label kolektor dari perusahaan mungkin yang cukup unik ya, tapi boleh dibilang itu juga berperan di dalam ekosistem seni rupa kita. Tepuk tangan dong buat pembicara kita sore hari ini, Debra Iskandar, Devi, dan Kamera. Terima kasih untuk hadir dan selamat menikmati Idea Fest 2025.